Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis takaran gelas belimbing. Bikinnya super gampang banget, kita campur semua bahan lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak, lembut, kenyal, mantep. Dijamin ya, kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan wadah, masukkan 1 gelas belimbing penuh munjung seperti ini atau 240 gram gula pasir, masukkan 2 gelas belimbing atau 200 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Masukkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah bahan keringnya tercampur, lalu kita masukkan 3,5 gelas belimbing atau 800 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Untuk santannya tidak saya masak ya teman-teman, langsung aja kita campurkan ke adonan. Kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Setelah adonan tercampur rata, terakhir supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah disaring, adonan kita bagi dua. Untuk adonan pertama 720 ml kita masukkan warna hijau muda. Di sini biar hijaunya nggak ngejreng dan cantik hasilnya, kita masukkan sekitar 3 tetes pasta coklat. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Tuh kelihatan teman-teman, hasil warna hijaunya cantik ya. Untuk di adonan kedua kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita masukkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk penambahan warna putih opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut. Kalau udah larut kita campurkan ke adonan. Tujuan saya masukkan warna putih ini biar lapis putihnya ini lebih cerah, jadi nggak buram gitu ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan putihnya tercampur rata. Bila perlu teman-teman saring biar hasilnya lebih halus ya. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 4 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih. Ini kita bikin untuk lapis bawahnya. Untuk lapis putihnya kita kukus sebanyak 2 kali, per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet ya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita lihat ya. Nah, di tahap ini penting, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan lapisan yang kita kukus ini udah set atau udah mengeras. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau udah mengeras, barulah kita masukkan adonan lapis putih yang kedua. Nah, ini berlaku untuk semua adonan ya teman-teman, biar tiap lapisnya itu nggak embiar. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya ini kita kukus sebanyak 6 kali, per lapisnya 120 ml ya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis hijaunya udah set. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Oh ya teman-teman, penting banget ya, sebelum kita masukkan adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk video lapis hijaunya saya contohkan 3 aja ya teman-teman. Kalau dibikin semua pasti bakalan lama ya. Jadi setelah ini masih ada sisa adonan 3 kali kukus lagi lapis hijaunya. Kita lakukan terus-menerus hingga selesai ya. Setelah lapis hijau selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih lapis putih yang bagian atasnya. Jadi untuk lapis putih yang ini kita kukus juga sebanyak 2 kali, per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus selama 5 menit.
Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih yang pertamanya udah set. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Dan untuk adonan lapis yang terakhir ini teman-teman, biar matangnya merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit saya kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas teksturnya lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang ya. Jika udah, selanjutnya kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah kalau teman-teman oles rata, loyangnya nggak akan lengket ya. Sekarang kita angkat loyangnya. Kalau teman-teman cobain resep ini, pasti bakalan suka dan bikin lagi. Nah, setelah kita keluarkan dari loyang, untuk hasilnya Masya Allah ya teman-teman, cantik banget. Lanjut, kue lapisnya kita potong. Untuk potong kue lapisnya, saya gunakan pisau yang dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resepnya, saya potong menjadi 4 bagian dulu. Setelah itu saya potong kecil-kecil lagi ya. Di tahap ini untuk besar kecil potongan kue lapisnya sesuai selera aja ya. Setelah teman-teman potong kecil-kecil seperti ini, kalau dibikin buat jualan, bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong-potong, sekarang saya cobain dulu. Untuk hasil perlapisnya teman-teman cantik banget ya, kelihatan warna hijaunya menarik. Insya Allah ya kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantep. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.